Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidem. Umat Dharma sareng sami rahajeng rainan suci tilem sasih Jyeste raina mangkin. Dumugi wit sangkaning paswecan ide Sang Hyang Widiwase irage sareng sami wono agung miwah wono alit ngamulihang kerahayuan miwah kerahajengan. Umat Dharma yang berbahagia, izinkan tiang pada pagi hari ini menyampaikan hal-hal sederhana terkait dengan keberagamaan kita, yaitu tentang masalah upakara dan upacara. Belakangan banyak sekali komentar-komentar yang bermunculan terkait dengan upakara dan upacara yang notabene katanya membuat banyak orang Hindu menjadi miskin. Pertanyaan mendasarnya adalah, apa benar seperti itu? Nah, ini tentu perlu kita renungkan bersama-sama. Kita jawab bersama-sama bahwa pemikiran yang seperti itu tidak benar adanya. Umat Dharma yang berbahagia, terkait dengan salah satu kerangka dasar agama Hindu, yaitu tentang acara agama, tentunya umat Hindu dimanapun berada akan melaksanakan aktivitas keberagamaannya setidak-tidaknya ketika ingin melaksanakan kegiatan peribadatan membutuhkan sarana dan prasarana yang kita kenal dengan istilah upakara. Jadi upakara itu adalah sesuatu atau alat yang akan kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Upa itu dekat, kara itu hasil karya, hasil kerja. Jadi segala sesuatu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Ida Sang Dewasa, itulah upakara. Melalui upacara, upa itu dekat, cara proses. Jadi upacara adalah proses untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan menggunakan upakara. Seperti yang saya bilang di awal tadi, benar nggak bahwa upakara dan upacara itu membuat orang Hindu menjadi miskin? Saya jelaskan demikian. Jadi justru dengan sebaliknya, bahwa justru dengan upakara dan upacara ini tidak akan pernah membuat orang Hindu menjadi miskin. Dengan sistem upakara, dengan sistem upacara yang menjadi kerangka dasar agama Hindu, tattwa, susila, dan upacara ini justru akan menyebabkan roda perekonomian orang Hindu akan terus berputar. Saya contohkan hal sederhana. Jadi ada beberapa item yang diperlukan ketika umat Hindu membuat upacara setidak-tidaknya. Pertama, puspam, bunga, palam, buah, patram, dedaunan, gandem, wewangian, kesatyam, biji-bijian, dupam, dipam, matsya, jenis-jenis ikanan, baksa, berbagai jenis hewan, mantram, gitam. Itu adalah item-item yang diperlukan oleh umat Hindu ketika berupacara. Contoh kecil sekarang, misalnya ketika umat Hindu membuat upakara yang paling sederhana, misalnya canang sari gitu, ini tentu ada pendidikan yang dititipkan oleh susastra Weda dan leluhur kita agar umat Hindu mau menanam pohon, mau menanam bunga. Sehingga ketika umat Hindu menanam bunga, menanam pohon, secara otomatis dia menjaga keseimbangan alam. Setidak-tidaknya di pekarangannya akan ada media yang akan membantu fotosintesa, mengurai karbon dioksida. Terlebih ketika bunga itu kemudian dipetik dengan penuh ulas asih, dipersembahkannya kepada Tuhan. Jadi ada nilai pendidikan yang diajarkan oleh susastra kita ketika kita membuat upakara. Ketika misalnya membuat upakara yang lain, misalnya
Ketika kita memerlukan telur, mendidik orang untuk berternak bebek atau ayam. Ketika kita ingin membutuhkan kelapa, mendidik orang untuk menanam kelapa. Ketika kita membutuhkan daun, mendidik orang untuk menanam pohon. Ketika kita membutuhkan beras, mendidik orang untuk menanam padi. Dan disinilah terjadi perputaran ekonomi yang akan sangat stabil. Di mana ada upakara, di mana ada upacara agama, maka di sanalah akan ada kemakmuran. Ini yang perlu kita catat bersama-sama, bahwa dengan sistem upakara dan upacara ini justru akan menyebabkan sirkulasi perekonomian itu akan terus hidup sepanjang upacara dan upakara itu dibuat. Jadi ini justru akan memberikan peluang, kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain agar ekonominya juga ikut tergerak, agar ekonominya juga ikut tidak stagnan. Bayangkan kalau misalnya sistem upakara dan upacara tidak ada. Tentu tidak akan ada permintaan atau demand. Jadi ketika tidak ada permintaan, nah di sana akan ada stagnanisasi perekonomian. Kita bisa buktikan secara makro di mana ada keperluan, di mana ada kepentingan atau di mana ada permintaan, maka di sana akan ada supply. Nah, supplier inilah yang kemudian merupakan bagaimana sistem perekonomian Hindu itu digerakkan melalui sistem upakara dan upacara. Nah, tentunya umat Dharma yang berbahagia, ketika kita melaksanakan upakara dan upacara, tidak boleh kita melepaskan diri dari dasar sastranya. Yang pertama, apa yang disebut dengan ikse. Jadi umat Hindu ketika ingin melaksanakan upacara, dia harus tahu ikse-nya. Ikse itu apa? Tujuannya untuk apa? Jangan sampai nanti kita tidak memahami hakikat daripada upakara dan upacara yang kita buat. Jadi dengan tahu tujuannya, maka kita akan bisa menyusun perencanaan yang matang. Kalau misalnya upacaranya tingkat kanistama, tujuan yang ingin kita capai, maka kita akan bisa memprepare diri. Pertama, hakikat ikse. Jadi kita harus tahu tujuannya. Yang kedua, sakti. Sakti ini berkaitan dengan kemampuan. Kemampuan yang dimaksudkan adalah kemampuan memahami upacara itu, kemampuan memahami upakara itu. Dan tentunya adalah kemampuan finansial. Jangan sampai nanti kita membuat upakara dan upacara ya lebih besar pasak daripada tiang, apalagi sampai berhutang. Nah, ini tentu iadnya yang tidak kita inginkan. Jadi ukurlah kemampuan kita. Kalau kita mampu memahami upakara yang sederhana, kita lakukan yang sederhana. Kita lakukan yang kanistama. Kalau kita punya uang yang misalnya terbatas, kita lakukan membuat upakara dan upacara yang kanistama. Nah, pemahaman kanistama jangan diartikan jelek atau nista. Kanistama artinya yang paling inti, yang paling pokok daripada upakara itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, desa. Desa ini tempat. Nah, di mana kita melaksanakan upacara, di mana kita membuat upakara, tentu satu daerah dengan daerah yang lainnya akan memiliki demografi, geografis yang berbeda-beda. Apa yang disiapkan oleh alam di sana, itu yang kemudian kita olah secara maksimal, sehingga kita tidak perlu kemudian berpikir harus mengimport sesuatu yang memerlukan dana yang lebih besar. Desa. Yang keempat, kala. Nah, kala ini berkaitan dengan timing, waktu. Jadi kalau berupakara, membuat upakara di musim hujan, di musim kemarau, di musim paceklik, nah tentu juga harus menjadi dasar pemikiran kita membuat upakara. Desain upakara dan upacara seperti apa yang kita lakukan dengan tetap berpedoman kepada kala. Nah, inilah muncul kemudian dalam tradisi kita di Bali ada istilah ala ayuning dewasa. Kapan kita bisa melaksanakan upakara dan upacara seperti apa? Nah, yang kelima adalah tatwa. Nah, tatwa ini adalah dasar sastra, sumber rujukan yang akan kita gunakan untuk melaksanakan upacara, yang akan kita laksanakan untuk membuat upakara. Dalam pembagiannya sudah ada
Kanistama, Madhyama, Utama. Ada Desa Mawacara, ya. Ada Sastra Dresta, ada Kula Dresta. Kula Dresta artinya aturan yang berlaku di masing-masing keluarga. Desa Dresta, Kuna Dresta. Nah, semua aturan-aturan ini kita bisa acu. Ya, dan aturan-aturan ini tentunya merupakan kesepakatan bersama antara sang yajemana yang memiliki upacara, sang tapeni yang menyiapkan upakara, dan sang sadaka saira sane ngantebang, sane muput, apakah pinandita, apakah sulingge. Dengan pemahaman seperti ini, maka dimanapun umat Hindu berada, ya, tentu akan bisa melaksanakan upakara dan upacara dengan baik. Tentunya dasar-dasar yang lain tetap harus kita perhatikan, bahwa saya memiliki keyakinan bahwa ketika umat Hindu membuat upakara dan upacara, tentu berangkat dari rasa bakti. Rasa bakti itu rasa cinta yang begitu tinggi, yang begitu mulia, yang ditujukan kepada Edi Sang Hyang Dewasa. Yang kedua, ketika membuat upakara dan upacara, ada karya-karya yang dilakukan melalui ngaya, membuat upakara, membuat sarana-sarana yang lainnya. Ada kerja, hakikat kerja yang dilaksanakan oleh umat Hindu di sana. Kemudian ada jenana marga. Ada transformasi knowledge dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham. Karena di dalam membuat upakara dan upacara di sana pasti ada interaksi antara dari Sulingge, dari Pinandita, dari Serti Banten kepada sang yajemana. Kemudian tentu ketika upakara dan upacara ini sudah bisa dibuat dengan baik, dengan benar, dengan niat yang suci, akan menghasilkan yang disebut dengan kebahagiaan. Inilah merupakan hakikat daripada ajaran karma yoga, raja yoga itu sendiri. Jadi umat Dharma yang budiman, mari kita pahami bersama-sama bahwa upakara dan upacara tidak akan pernah membuat umat Hindu menjadi miskin jika kita semuanya mendasari dari rasa bakti, dari lascarya, dengan tetap berpedoman kepada konsep tadi yang disebut dengan Dharma Siddhiartha tadi. Iksa, Sakti, Desa, Kala, dan Tatwa. Maka upakara dan upacara yang kita buat akan justru membuat umat Hindu tetap bisa survive, tetap bisa memutar roda cakra kehidupan ini. Tiang kira renungan singkat ini yang bisa Tiang sampaikan, dalam artian Tiang ingin mengajak, ingin memberikan pemahaman bahwa tidak selamanya upakara itu, upacara itu perlu kita jadikan sebagai beban, sebagai momok, apalagi kemudian mengecilkan niat kita untuk melaksanakan rasa bakti kepada Edi Sang Hyang Dewasa, kepada leluhur, kepada alam semesta, dan kepada semeton-semeton yang lainnya. Tentunya pemahaman ini perlu kita kaji lebih dalam agar kita bisa memiliki pemahaman yang lebih utuh terhadap hakikat daripada upakara dan upacara ini. Tiang kira itu yang dapat Tiang sampaikan. Matur suksema, kelungkung samarapura, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka untuk menambah serada dan bakti kita meyakini agama Hindu. Om Santi, 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 Om.